Apa sih ketakutan kamu terbesar dalam hidupmu? Kecoa. Aduh, template banget ya. Takut nggak apa ya? Takut apa? Bersekolah sama saya dan saya akhirnya tahu kenapa dia tertutup sama saya. Alasannya cuma satu, karena gue laki-laki. Oke, alright. Ya, tamu saya yang berikutnya, aduh ada yang nelfon nih. Oh nggak deng. Tamu saya yang berikutnya, saya sering panggil Brigits. Ya, tepuk tangan dong buat teman kalian. Halo, apa kabar Brigits? Baik. Baik ya. Kisah saya sama dia itu yang paling dalam itu ketika kita motoran berduaan. Motor berduaan sama yang lain itu enak ya. Pas mau pulang. Ini pas mau lomba. Udah gitu dia nyusahin gue dan gue marah luar biasa. Saksi hidupnya adalah Indomaret menuju mana ya waktu itu ya. Tiba-tiba sepatunya coplok lah, solnya lah. Ada-ada aja. Terus kebayanya gitulah, aduh, sampai nyari-nyariin kebaya, tapi nggak apa-apa. Ya seru. Itu pertama kalinya ya, kamu motoran sama saya, bener gak? Bener. Dan dia ketakutan abis, kayak mau diculik, tau nggak? Duduknya tegang banget. Gue nggak tahu itu antara pengen lomba, antara itu gue yang nyetirin gitu ya. Gue mau dibawa kemana nih untuk tugas sekolah, jadi nggak ini. Oke, kalau tadi sebelumnya kita ketemu sama tamu saya namanya Aurel. Sekarang ini Brigits ya. Boleh nggak saya sebut nama Brigits? Brigita ya. Brigita, kamu orang apa sih? Orang Kupang. Orang Kupang. Bahasa Kupang kayak gimana? Salamnya Kupang gimana? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau Makassar tahu? Nggak tahu. Maluku? Tahu. Kupang. Jangan-jangan orang Jakarta, lahir Jakarta apa Kupang? Jakarta. Orang Jakarta lah kalau gitu. Saya juga keturunan Sumatera Utara, Batak, tapi saya ngakunya orang Jakarta, orang Betawi. Karena saya lahir di tanah Betawi, makan dari air Betawi, jadi saya ngerasa diri saya orang Betawi, walaupun darah saya Batak. Kupang, apa kabar Brigits? Baik, ya. Kalau ini ceritanya agak beda nih. Ini adalah satu-satunya dari seluruh siswa Katolik yang pernah saya tahu yang sangat-sangat tertutup. Dan setelah lama bersekolah sama saya dan saya akhirnya tahu kenapa dia tertutup sama saya. Alasannya cuma satu, karena gue laki-laki. Sama kayak sebelumnya. Kalau sebelumnya trauma sama laki-laki terus dia balas dendam. Nyakitin. Kalau yang ini nggak tahu trauma apa bukan. Tapi kalau sama-sama laki-laki tuh jaraknya susah banget. Ini bisa begini gara-gara lagi konten aja tuh. Tangannya dipegang-pegang begini gitu, di bawah. Tegang banget sumpah dah. Ya, kalau ini orang yang murid cewek yang kalau sama laki-laki tuh nggak nyaman. Nah, ini yang saya pengen tahu. Sebenarnya nggak nyaman gara-gara apa sih? Apanya yang bikin nggak nyaman gitu? Kalau duduk nih ya, kalau kamu perhatikan ya, duduk, dia nggak pernah duduk di waktu istirahat, duduk sendirian, jarak sama dia itu 3 bangku. Cowok itu nggak pernah. Dia lebih baik jalan kaki sendirian kalau pulang, lebih baik duduk sendirian kalau pulang. Kalau duduk istirahat tuh begitu tuh. Nah, gue nggak tahu. Nggak ngerti juga alasannya apa. Mari kita kulik. Kalau kamu nggak merasa nggak nyaman juga nggak perlu jawab gitu ya. Tapi kalau yang bisa dibagikan supaya cewek-cewek ini sama cowok-cowok juga ngerti kenapa kalau ada orang yang nggak nyaman. Pertanyaan pertama, Brigit, sejak kapan mulai nggak nyaman sama cowok sih? Aslinya bukan nggak nyaman, tapi kayak nggak nyaman sama yang lebih gede gitu, umurnya lebih jauh. Oh, alasannya bukan karena cowok, berarti karena gua tua. Itu ya alasannya. Ya. Berarti kalau gitu nggak peduli gendernya apa, selama dia lebih tua, lu nggak nyaman. Kalau sama temen seangkatan gimana? Nyaman-nyaman aja. Even itu cowok? Iya. Oh, I see. Jadi waktu kita motoran itu, lu takut karena kita mau lomba atau takut karena apa?
Lomba. Oh, mau lomba. Puji Tuhan, berarti bukan takut karena gue ya. Kirain bersama gue bawa motor pergi ke surga ya gitu kan. Siapa tahu gitu. Nah, ya. eh kalau tadi kontennya adalah masalah cowok tentang relationship, sekarang kita sedikit bahas tentang orang yang jauh lebih tua ya. Kita ganti nih. Emang ada apa dengan orang yang lebih tua? Takut. Takut diapain? Gak tahu, pokoknya takut tatapannya. Hah? Tatapannya? Iya. Tatapannya bikin kamu kenapa? Gak tahu, takut aja serem. Nggak nyamannya karena dia sama semua orang di jalan yang nggak kenal sekalipun. Kalau itu normal. Kalau ada orang nggak dikenal terus ditatap tuh aneh. Mupeng dia, pengen nyolong, pengen garong, pengen macam-macam. Tapi kalau sama orang yang udah dikenal nih, minimal guru-guru mau lah, masih nggak nyaman. Masih. Ada masalah dengan itu? Enggak sih, nggak tahu kenapa. Nggak tahu kenapa. Oke. Kalau misalkan saya begini, siapa tahu dia tiba-tiba nggak, dia sekarang udah mulai percaya sama gue, nggak tahu kenapa, sejak momen apa sekarang mulai berani ngomong sama gue. Nggak tahu. Tiba-tiba aja gitu, Iya. tiba-tiba aja gitu berani ngomong gitu, tiba-tiba aja berani speak up. Dia tuh nggak pernah ngomong sama gue kalau mau izin sesuatu, itu nggak pernah sendirian, selalu ada orang lain. Tapi sekarang dia mulai berani bicara. Apa sih ketakutan kamu terbesar dalam hidupmu? Kecoa, aduh, template banget ya. Takut nggak apa ya? Takut apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Dia takut nggak tahu. Kan dari tadi nggak tahu. Nggak apa-apa, berarti nggak bisa diungkapin. Takut kehilangan biasanya sih. Nah, kehilangan tuh ada beberapa. Kehilangan keluarga atau kehilangan pengakuan dari orang lain. Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Oh, takut kehilangan keluarga ya. Emang berapa bersaudara, Brigit? 3. Kakak, cewek, cowok? Aku pertama, kedua cowok, ketiga cowok. Lebih takut kehilangan saudara atau orang tua? Orang tua. Kenapa? Takut aja. Oh, belum siap ya? Iya. Oh, belum siap. Lagunya kayak apa tuh kalau takut kehilangan? Nggak tahu. Bukannya ada lagunya? Aku takut apa? Gimana lagunya? Ya, aku takut dewasa gitu ya. Iya. Di sini ada ini saya mau ngambil beberapa pertanyaan dari temenmu sebelumnya. Kalau kamu sama orang tuamu tuh damai-damai aja nggak sih? Enggak. Nggak damai tapi takut kehilangan. Gimana tuh maksudnya? Kangen ntar sosoknya, kayak sifatnya ke saya. Oh, nggak deket tapi ngangenin. Bisa gitu ya? Sama sih. Saya juga nggak deket sama bokap saya tapi nggak ngangenin juga. Ya mungkin karena masih ada ya. Brigit, hal yang paling kamu takutin dari orang dewasa apa? Selain tatapannya? Apa ya sifatnya? Sifat orang tua yang seperti apa? Orang dewasa seperti apa yang kamu takutin? Galak. Oh, galak, I see. Emang selama seumur hidupmu nggak ada yang pernah marah sama kamu? Semuanya marah. Oh, termasuk ini? Iya. Oh iya. Gue marah ya? Gue pernah marah gak sih? Bersuara keras ya, marah enggak? Enggak, bukan. Gue nggak pernah marah. Buktinya nggak ada yang saya benci sama sekali kan? Iya, Brigit ya. Brigit, sebenarnya saya pengen nanya satu hal sih. Cuman kalau kamu merasa nyaman jawab, tolong jawab ya. Sosok idaman pria yang kamu mau seperti apa ya? Nggak tahu. Nggak tahu, nggak mau ngucap nih. Satu aja di spill. Sosoknya, karakternya kayak apa? Ciri-cirinya loh, Sir, gue suka cowok yang tinggi misalkan. Kalau orang kan tadi kan orang bilang diselingkuhin sama cewek yang lebih tinggi kan dari dia kan. Tapi gue nggak nanya sih karakter cowoknya dia yang dia mau kayak apa. Soalnya dia belum punya karakter cowoknya. Yang penting balas dendam dulu aja. Pokoknya dia begitu. Nah, kalau kamu ada gak satu hal dari cowok yang harus ada yang kira-kira bakal
long lasting tuh bareng sama kamu lama? Peka. Oh, cowok peka ya. Gue mau spill sih tapi nggak jadi deh. Nggak usah ya, nggak usah di spill ya. Iya, tolong ya yang merasa peka dong, ngerti dong. Ya, ya udah deh itu dulu aja. Ya, pertama-tama gue mau bahas kepekaan. Emang masalah dia adalah sebenarnya bukan salah dia loh kalau dia nggak peka sama lo, karena lo juga nggak memberikan sinyal. Kalau lo memberikan sinyal pasti dianggap salah sinyalnya. Maaf ya. Jadi gini, ini sebelum kita tutup, kalau kalian mau balik ke kelas, pertama, nggak salah kita berharap ada kepekaan dari lawan jenis, itu nggak salah. Ya, yang salah adalah kalau lu anggap lawan jenis lu itu sudah menjadi bagian dari diri lu sendiri. Paham nggak maksudnya? Udah merasa milik lu sendiri, paham nggak? Sebagian aja. Dan akhirnya lu jadi demanding. Demanding itu apa ya? Nuntut supaya peka. Ternyata ya, manusia itu emang dari dulunya nggak peka, mikirin diri sendiri doang loh begitu. Termasuk orang tua kita, saudara kita, teman kita, nggak peka. Yang penting diri kita sendiri. Nah kalau lu nuntut calon baru calon nih untuk peka, repot. Apalagi di era zaman sekarang tuh kita bisa mengutarakan apa perasaan kita. Boleh loh, cewek itu boleh loh mengutarakan perasaan. Gue suka sama lu. Udah sampai situ aja. Kita gantungin balik, gitu nggak? Gue suka sama lu, kepikiran itu kan. Biarin dia kepikiran kalau ada yang suka sama gue. Tapi selanjutnya apa? Biarin dia mikir. Jadi nggak apa-apa kalau kamu mengungkapkan perasaanmu. Jangan sampai menyesal. Karena gue pernah gitu. Di SMP gue suka sama someone. Menurut gue cantik gitu ya. Tapi gue nggak pernah ngungkapin. Akhirnya sampai sekarang tuh namanya ada 2 cewek yang gue suka tapi nggak pernah gue ungkapin. Ini gue ungkapin sekarang nih bareng Brigit. Namanya yang pertama adalah Stacy, yang kedua namanya Stella. Gila, Stacy sama Stella. Namanya S semua lagi. Bukan Stussy, Stacy, jangan ganti-ganti aja. Kalau Tesi cowok ya. Ya, jadi itu ya Brigit. Jadi buat teman-teman berdasarkan kisah Brigita, menuntut kepekaan. Emang kita dituntut untuk peka supaya kita bisa memahami, berempati, tapi jangan lupa kita juga harus bisa peka buat orang lain. Jujur sama perasaan diri sendiri itu juga penting. Terima kasih Brigit. Kontennya sampai sini aja. Nanti Brigit kalau ngomong lebih panjang malah nangis. Oke ya, jangan tegang-tegang. Terima kasih Brigit. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Dadah Brigit.